ya mengganggu waktunya, bisa kita ngobrol sebentar? Silahkan Ibu. Ibu, hari ini saya akan ngobrol dulu dengan Ibu sekaitan dengan agenda kita untuk supervisi nanti saya ke kelas Ibu. Tapi sebelumnya kita akan lakukan percakapan dulu, praobservasi. Ini tujuannya adalah untuk menggali atau mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kemudian bentuk persiapan pembelajaran Ibu nanti agar ketika proses pembelajaran yang Ibu harapkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu boleh, saya tahu ini adalah tahap awal ketika Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas apa? Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan saya ambil adalah melalui pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan atau menganalisis turunan kedua dari aplikasi dan aplikasinya. Oke. Yang lainnya hanya satu, Bu? Selanjutnya, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan materi turunan kedua dan aplikasinya. Itu, Bu. Tadi Boris tuh bilang jadi menggunakan PBL ya, problem based learning, dan metodenya diskusi ya, Bu ya. Diskusi. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas? Aspek pengembangan yang akan saya lakukan di kelas ada 3 aspek, Bu. Iya. Yang pertama ada pengetahuan. Untuk pengetahuannya nanti dilihat apakah peserta didik mampu menentukan turunan kedua dari fungsi trigonometri dan aplikasinya. Kemudian untuk aspek keterampilannya nanti akan dilihat apakah peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan materi turunan kedua dari fungsi trigonometri dan aplikasinya. Kemudian untuk pengembangan sikapnya yang saya akan kembangkan adalah rasa tanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu, menggali rasa percaya diri peserta didik. Nanti ketika saya di kelas Ibu, saya akan fokus ke area pengembangan yang barusan Ibu jelaskan, bagaimana anak berdiskusi, kemudian bagaimana anak tumbuh kembangkan rasa tanggung jawab di kelompoknya. Strategi pembelajarannya apa nih nanti? Nah, strategi pembelajarannya saya menggunakan model problem learning, kemudian dengan pendekatan saintifik, dan metodenya tidak bisa terlepaskan dari ceramah. Kemudian saya juga akan menggunakan metode diskusi, kemudian ada tanya jawab, presentasi, dan diakhiri dengan pembahasan. Berarti anak disajikan masalah ya karena PBL, kemudian melalui diskusi kelompok nanti strateginya Ibu akan terapkan di kelas. Kemudian anak setelah itu presentasi untuk keterampilan mereka. Ibu, kapan nih kira-kira saya bisa melihat proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti? Ibu ada waktu dan di kelas berapa? Kebetulan nanti di jam ke-3 ke-4 saya juga ada jadwal, di jam ke-5 ke-6 juga ada jadwal, dan di ke-5 ke-6 itu jadwalnya di kelas 12, Ibu. Silakan, saya siap di kelas 12. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk bisa nanti mensupervisi Ibu di kelas jam ke-5 ke-6 di kelas 12 ya Ibu? Iya, silakan Ibu. Saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk mengamati kemudian mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah Ibu, saya merasa dituntun kembali untuk mengingatkan saya metodenya apa, Ya. kemudian strateginya seperti apa. Jadi saya diingatkan kembali. Kemudian saya juga diingatkan untuk membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Menguatkan apa yang rencana Ibu lakukan di kelas tentang tujuan, strategi, dan metode ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu mengobservasi proses pembelajaran Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu Restu ya. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
siap. Mulai. Tujuan pembelajaran pada kali ini, pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL serta kegiatan diskusi tanya jawab dengan bantuan media PowerPoint dan juga LKPD, peserta didik mampu yang pertama, kalian mampu menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai dengan tepat. Nah, terakhir selalu paling ramai ya kelompok 6. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, kalau misalkan kalian masih kurang memahaminya, di sini di pojok sini Ibu sudah sediakan buku paket. Ketua kelasnya bisa minta tolong dibagikan buku paketnya. Iya betul, ini hasilnya karena ini semua kelompok sudah siap, Ibu tidak akan tunjuk kelompok mana ya, enggak. Ibu akan menunggu kesiapan kalian. Kira-kira yang sanggup atau yang siap mempresentasikan yang pertama. Nih Bu, kelompok 6. Kelompok 6 siap? Siap. Silakan maju ke depan. Itu tadi pembelajaran kita, LKPD-nya dilengkapi dan dibetulkan. Nah, sekarang Ibu punya refleksi. Nah, kita ke kegiatan penutup. Di sini ada refleksi terlebih dahulu. Ibu tanya dulu sekarang. Ada 5 pertanyaan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, ya Bu Restu. Iya, maaf nih mengganggu. Enggak apa-apa. Saya juga ada perlu dengan Bu Restu tadi ya. Iya. Kebetulan Bu Restu kesini ya, sekalian kita akan ngobrol. Iya Bu. Bu Restu, tadi tuh kan saya sudah observasi nih di kelas Bu Restu ya. Iya Bu. Gimana perasaan Bu Restu? Aduh, perasaannya sedikit gugup Bu, karena memang belum terbiasa di observasi, belum biasa di supervisi, tapi lama-kelamaan saya juga berpikir bahwa supervisi ini sebagai langkah perbaikan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Gitu. Awalnya gugup tapi lama-lama terbiasa. Terbiasa, iya Bu. Sebelumnya kan kita sudah ketemu ya Bu ya. Kita sudah ngobrol tentang apa tujuan dari praobservasi tadi pagi, kemudian Bu Restu juga sudah menyampaikan dan menjelaskan ke saya tentang area pengembangan. Boleh dong diceritain lagi area pengembangan yang ingin dikembangkan tadi ketika di kelas? Iya, area pengembangan yang tadi saya lakukan di kelas itu menurut saya sudah 3 aspek sudah saya laksanakan. Yang pertama ada pengetahuan, di mana peserta didik tadi sudah mampu menentukan turunan kedua dari fungsi trigonometri beserta aplikasinya gitu ya Bu. Dan untuk area keterampilannya, peserta didik tadi juga antusias dalam presentasi Bu. Presentasi anak-anak itu luar biasa, tadi sudah mampu juga menyajikan masalah yang berkaitan dengan turunan kedua, aplikasi turunan dan contoh-contoh kontekstualnya. Dan tadi juga sudah muncul sikap tanggung jawabnya sudah ada, kemudian sikap rasa ingin tahunya dilihat dari cara mereka mencari sumber, kemudian dan rasa percaya dirinya juga muncul ketika mereka presentasi. Nah, menurut Ibu apa dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi yang menurut Bu Restu sudah berjalan baik? Yang menurut saya sudah berjalan baik itu tadi di presentasi ya Bu, terlihat mereka itu antusias sekali, berlomba-lomba untuk siapa cepat untuk mempresentasikan. Dan area pengembangan yang menurut saya sudah berhasil itu ada di sikap ya, sikap. Jadi sikap mereka itu rasa percaya dirinya sudah muncul dan tanggung jawabnya juga baik.
dong kendala atau hambatan tadi nih ketika proses pembelajaran selain area pengembangan yang berhasil Ibu amati, kemudian ada nggak kendala yang dialami? Tentu ada ya Bu, tidak selamanya berjalan mulus gitu. Betul. Kendala yang saya hadapi ada di aspek tadi Bu, ada di kegiatan diskusi, di mana ada saja waktu diskusi itu kan berkelompok gitu ya. Ada siswa yang mendominasi, ada siswa yang cuek-cuek saja karena merasa sudah ada yang menghandle gitu. Itu kendalanya ketika pembelajaran. Kendalanya adalah ketika anak-anak diskusi tidak semuanya bisa berpartisipasi Iya, sepenuhnya ya Bu, ada yang mendominasi Dominasi. tetap ya. Bagaimana Ibu melihat kendala itu, kemudian apa rencana ke depannya nih? Nah, kalau dipikirkan lagi, mungkin saya harus mencari cara lain atau metode lain Ya. agar semua siswa itu mendapatkan peran gitu. Iya. Jadi tidak ada yang mendominasi, Iya, iya, tidak betul. ada yang cuek, dan di sini pemetaan dalam kelompoknya juga harus Petakan dipetakan lagi gitu sesuai dengan apa ya, minat mereka Iya, iya. gitu. Jadi metodenya sepertinya yang harus cara lain yang harus diterapkan di kelas tersebut. Jadi nanti Bu Restu punya rencana untuk mengganti metode yang tadi, coba dengan metode yang lain. Harapannya anak-anak bisa aktif semuanya, kemudian berperan Iya. semuanya. Baik Bu Restu, rencana Bu Restu sudah luar biasa sekali. Saya selalu berharap proses pembelajaran di kelas Bu Restu akan semakin menarik, kemudian tujuan pembelajarannya pun berpihak kepada murid ya. Kapan Bu Restu akan menerapkan rencana yang tadi? Saya rasa ingin secepatnya ya Bu. Kebetulan minggu depan ada pelajaran di kelas 12 lagi, dan insya Allah di minggu depan itu akan saya menerapkan yang baru. Contohnya adalah bermain peran. Bu Restu mau nyoba metode bermain peran Iya, bermain berarti peran. di kelas yang tadi ya. Kebetulan minggu depan baru Minggu ada depan. jadwalnya. Baik Bu Restu, boleh ya nanti kalau Bu Restu sudah menerapkan metode pembelajaran bermain peran tuh di kelas yang tadi, kita bertemu lagi biar kita bisa sama-sama saling diskusi biar perubahan apa yang terjadi setelah metode pembelajarannya diganti. Sangat boleh sekali Iya. Bu, sangat diperbolehkan. Terima kasih Bu Restu sudah terbuka ngobrol, kemudian Iya. percaya dengan saya. Harapannya nanti mudah-mudahan Bu Restu bisa melakukan ini dengan baik di kelas. Amin Bu. Sehat Amin. selalu ya Bu Restu. Iya. Terima kasih waktunya. Terima kasih kembali Ibu sudah mau memberikan masukan, sudah bersedia berdiskusi seperti ini. Rasanya saya melakukan sesuatu hal yang baik. Terima kasih Bu Restu ya, sama-sama. Bisa kembali mungkin sekarang saya mau ke kelas lagi Iya, aja. iya, Bu. Terima Iya. kasih ya Bu Restu ya.